Oke, saya mulai ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Nur Wahid, NPM 24782002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan etika bab 5 dengan rekan saya yaitu Syamsul Hadi. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini aku sampai slide berapa, Sul? sampai ntar jelasin aja dulu kalau misalnya udah ini gantian. Oke, oke, oke. Oke, baik. Satu, satu definisi dan tiga pilar utama. Nah, di sini ada ciptaan akal manusia yang dilindungi hukum untuk mendorong inovasi, memberikan penghargaan dan menjaga keadilan pasar. Ada hak cipta. Hak cipta itu dia melindungi ekspresi ide, kode program, UI, UX, dan konten digital. Kemudian ada paten, melindungi invensi teknis, algoritma baru, proses sistem, dan hardware. Kemudian ada rahasia dagang, melindungi informasi bisnis, formula data, klien, dan strategi. Di mana hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta atas ciptaannya yang timbul otomatis saat karya diwujudkan secara nyata, melindungi karya seni, tulis, musik, program komputer dan lainnya dari penggunaan tanpa izin dengan perlindungan seumur hidup. Mencip- Pencipta ditambah 70 tahun dan bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI dalam perlindungan hukum lebih kuat dengan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir. Kemudian ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu, inventor atas invensi teknologi, produk, dan proses baru untuk jangka waktu tertentu agar ia bisa melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian yang terakhir ada di sini rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya untuk memberikan keunggulan kompetitif. Oke, slide selanjutnya. Hak cipta dan etik kode program. Nah, UU nomor 28 tahun 2014. Di sini ada isu etika krusial. Plagiarisme kode, mengambil potongan kode snip tanpa atribusi adalah pelanggaran etik dasar. Kemudian kepatuhan open source, wajib mematuhi lisensi GPL MIT saat menggunakan library pihak ketiga. Pembajakan privasi penggunaan software crack merugikan ekosistem developer lokal. Slide selanjutnya. Paten dan etika inovasi, di mana di sini melindungi penemu yang baru inventif dan berguna secara industri. UU nomor 13 tahun 2016. Ada reverse engineering RE, etis untuk kompatibilitas sistem dan audit keamanan. Tidak etis untuk menjiplak produk atau mencuri rahasia dagang. Di mana di sini paten dan etika inovasi itu dia apa
Namanya dia memberikan hak paten di untuk jika inovasi itu tuh dalam berinovasi kita harus memiliki etika dan hal-hal yang mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada penemunya. Oke, slide selanjutnya. Rahasia dagang. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, rahasia dagang itu dia aset bernilai tinggi, informasi yang tidak diketahui umum namun memiliki nilai FC dan nasabah. Kontrak hukum yang meningkatkan karyawan untuk menjaga kerahasiaan. Integritas membocorkan data perusahaan kompetitor adalah tindakan tercela. Spionage industri. Slide selanjutnya. Konteks hukum nasional, di mana di sini Dayung Hukum, DJKI, Kemenkumham, Lembaga Negara Pengelolaan Pendaftaran KL, UU Hak Cipta dan Paten, regulasi utamanya yang wajib dipatuhi, standar global, Indonesia meratifikkan TIF Agreement WTO, di mana konteks hukum nasional ini, di mana konteks hukum nasional ini adalah sistem hukum yang kompleks berlandaskan Pancasila dan UU 1945 sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 menggabungkan unsur sistem hukum civil law, peraturan tertulis, hukum adat dan hukum Islam, di mana suplementasi hukum berlaku, menjamin kesamaan kedudukan dan kebebasan. Oke, slide selanjutnya. Studi kasus pembajakan software. Dampak deskriptif pembajakan bukan sekadar download gratis, tapi pencurian aset yang mematikan industri kreatif lokal. Sikap etis kita sebagai profesional IT, kita wajib menggunakan software berlisensi resmi. Menggunakan software berlisensi resmi atau alternatif open source jangan menjadi bagian dari masalah. Oke, slide selanjutnya. Studi kasus sengketa aset, rebutan outsource kode. Sengketa sering terjadi saat founder startup pecah fungsi dan merupakan kepemilikan algoritma. Mitigasi resiko, daftarkan aset segera ke daftar DCKI sebelum sengketa terjadi. Perjanjian tertulis, kepemilikan KI dengan jelas sejak hari pertama. Oke, slide selanjutnya. KI sebagai fondasi etika. Menghormati KI adalah bukti integritas dan profesionalisme. Melindungi secara provokatif mengamankan karya intelektual sendiri demi kepastian hukum dan nilai ekonomi. Kemudian menghormati memberikan atribusi yang layak dan mematuhi lisensi dan peraturan praktik pembajakan. Oke, slide selanjutnya. Oh, udah pertanyaan ya, Sob? Iya, oke. Di sini saya akan ini ya coba menjawab pertanyaan dari kawan saya yang sudah mempresentasikan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari presentasi tadi, di mana pertanyaan pertama yaitu mengenai tiga pilar utama HKI. Sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga pilar utama hak kekayaan intelektual atau HKI at- eh, atau yang bisa kita panggil dengan intellectual property ya KI yang relevan dalam konteks teknologi informasi TI atau yang dikenal IT berdasarkan materi yang dipresentasikan.
Jadi langsung saya jawab untuk pertanyaan tadi, tiga pilar utama HKI yang disebutkan dalam materi adalah hak cipta atau copyright yang kita kenal, yaitu melindungi ekspresi ide seperti kode program, UI atau UX, dan konten digital. Itu yang pertama, yaitu tentang melindungi ide dan program UI UX gitu. Lalu yang kedua itu ada paten atau hak paten yang bisa dikenal. Itu melindungi invensi teknis seperti algoritma baru, terus ada proses sistem dan hardware. Jadi kalau misalnya hak cipta itu melindungi ide dan juga kode program, nah si paten ini dia itu melindungi algoritma baru atau adanya update terbaru seperti itu atau proses sistem yang bekerja dan hardware yang diciptakan. Lalu ada lagi yang namanya rahasia dagang ya dalam HKI tadi. Rahasia dagang itu trade secret apa secret yaitu dia itu melindungi bisnis yang tidak diketahui umum atau biasanya kita sebut dengan rahasia pabrik. Nah, itu dia punya hukum untuk melindungi rahasia pabrik itu atau rahasia dagang. Nah, karena apa? Karena dia memiliki nilai ekonomi seperti formula data klien dan strateginya. Lalu ada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan mengenai etika referensi ya, engineer atau RE. Pertanyaannya adalah jelaskan batasan etika dalam melakukan referensi engineering atau RE pada suatu sistem atau produk yang dilindungi paten. Kapan tindakan RE dianggap etis dan kapan dianggap tidak etis. Nah, Eh, langsung saya jawab juga. Tindakan reverse engineering atau RE memiliki batasan etika sebagai berikut. Jadi eh, tetap ada batasannya. Yang pertama itu tadi yang telah dijelaskan oleh kawan saya yaitu etis. RE dianggap etis jika dilakukan untuk tujuan kompatibilitas sistem atau untuk audit keamanan. Itu dia masuk etis. Nah, kalau misalnya nggak etis, dia itu dianggap tidak etis jika tujuannya itu sudah berbeda atau tujuannya itu hanya untuk copy paste, menjiplak produk atau mencuri rahasia dagang perusahaan, rahasia pabrik tadi itu udah nggak etis lagi namanya. Seperti yang dijelaskan oleh kawan saya tadi. Lalu yang pertanyaan nomor tiga, pertanyaan mengenai isu etika krusial. Nah, ini cukup krusial ya pertanyaannya karena ya isu etika yang krusial tadi yang dijelaskan di awal dan menjadi topik kita. Dalam konteks hak cipta dan kode program, sebutkan dua isu etika krusial yang harus dihindari oleh seorang profesional TI atau profesional IT. Jadi jawabannya itu ada dua isu etika krusial yang harus dihindari dalam profesional TI IT ya terkait hak cipta kode program adalah jadi pertama ada plagiarisme kode dan terus ada pembajakan atau pirasi ya. Jadi seorang programmer ataupun orang yang berprofesi di bidang IT itu tidak boleh namanya melakukan plagiarisme kode ataupun pembajakan. Plagiarisme kode itu apa? Yaitu mengambil potongan kode yang dijelaskan oleh kawan saya tadi ya, mengambil potongan tanpa memberikan atribusinya yang layak merupakan pelanggaran etika dasar. Nah, itu kayak misalnya kita langsung copy paste kode orang ataupun ada orang buat web, kita ambil skripnya, kita buat. Nah, itu namanya plagiarisme. Lalu yang kedua itu tadi yang saya katakan itu pembajakan atau pirasi ya. Jadi pembajakan itu menggunakan software crack ya, yang dia nge-crack gitu kan, tidak legal, bisa dibilang ilegal atau perangkat lunak tanpa lisensi resmi ya yang saya jelaskan tadi yaitu ilegal ya karena nggak resmi yang merugikan ekosistem developer lokal. Isu krusial lainnya adalah kepatuhan open source yaitu kewajiban mematuhi lisensi seperti eh, yang diterangkan oleh kawan saya tadi yaitu GPL atau MIT saat menggunakan library pihak ketiga. Jadi itu tadi ya tiga pertanyaan yang saya jawab terkait tentang tema hari ini yaitu intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Kembali ke rekan saya sebagai monitor. Oke, baik. Sebelumnya di sini kami hanya dua orang sebelumnya kami ada yang
sudah mengerjakan bab 5, jadi sudah cukup. Tinggal sisa kami berdua. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan, di mana di sini intellectual property itu adalah intinya adalah hak kekayaan intelektual, di mana di situ terdapat banyak-banyak sekali kekayaan intelektual yang harus dijaga privasinya, mulai dari privasi dan ada di situ namanya hak cipta, di mana hak cipta itu tuh ketika kita memiliki sesuatu yang baru sekali ada, itu kita harus daftarkan hak cipta, karena kalau kita sudah daftarkan hak cipta, maka tidak ada lagi yang boleh untuk menirunya. Begitu ya, Bang Samsul ya. Ya, ya, Oke, ada tambahan lagi, Bang? cukup sih. Oke. Udah 30 menit ya? eh nggak ada ini sih, nggak ada informasi waktu Menit ini. ya? Ada. Ya udah kita akhiri saja. Mungkin sampai di sini saya sebagai moderator, jika ada salah saya mohon maaf, jika ada kurang saya mohon ampun. Saya akhiri, saya dan rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.